Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 paralel 2 mata kuliah GKV. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan proyek kami yaitu virtual tour gedung CCR IPB. Di sini saya bersama di sini ada saya Muhammad Mirza Sabah Safianto dengan NIM G640123143 dan rekan saya Muhammad Raffi Pangestu dengan NIM G64012310588 dan Muhammad Altaf Faiz Rafianto dengan NIM G640123161. Oke, lanjut. Baik, saya ingin melanjutkan. Jadi, intermezzo dulu, perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam cara manusia berinteraksi dengan informasi. Salah satu bentuk inovasi yang semakin banyak dimanfaatkan adalah media interaktif, terutama dalam bentuk visualisasi 3D dan virtual tour. Dalam konteks pendidikan tinggi, teknologi ini membuka peluang untuk mengenalkan lingkungan kampus secara lebih efektif, fleksibel, dan menarik, baik kepada mahasiswa baru, calon mahasiswa, orang tua, maupun masyarakat umum. Gedung TCR adalah salah satu gedung strategis di lingkungan IPB University yang menjadi pusat perkuliahan lintas departemen. Setiap harinya, ribuan mahasiswa mengakses gedung ini untuk menjalani kegiatan belajar. Namun, akses fisik terhadap gedung CCR tidak selalu memungkinkan bagi semua pihak, terutama pihak mahasiswa baru yang belum mengenal seluk-beluk kampus atau mengunjungi dari luar daerah. Melalui pendekatan berbasis virtual tour, gedung CCR dapat divisualisasikan secara interaktif dalam bentuk media digital yang dapat diakses kapan saja dan dari mana saja. Tur virtual memungkinkan pengguna menjelajah lingkungan kampus tanpa perlu hadir secara langsung. Namun, tetap bisa mendapatkan pengalaman yang informatif dan imersif. Teknologi seperti Unity yang akan digunakan kali ini memberikan fleksibilitas tinggi untuk mengembangkan aplikasi interaktif dengan elemen visual, audio, dan navigasi yang dinamis. Oleh karena itu, proyek ini diangkat dengan tujuan utama untuk menghadirkan representasi visual gedung TCR dalam bentuk tur virtual yang menarik. Kemudian, dengan pendekatan ini juga, kami berharap proyek ini tidak hanya mendukung proses pengenalan lingkungan kampus, tetapi juga memperkuat pemahaman mahasiswa terhadap konsep grafika komputer, interaktivitas, dan pemrograman multimedia secara langsung. Adapun tujuan dari proyek kali ini adalah terdapat beberapa yang mencakup aspek edukatif, teknis, dan informatif. Pertama, menyediakan media interaktif berbasis Unity. Jadi proyek ini bertujuan menghasilkan sebuah media digital berupa tur virtual interaktif yang mungkin kamu guna menjelajahi gedung cacar secara menyeluruh. Melalui perangkat komputer tentunya atau mobile. Kemudian memberikan gambaran nyata mengenai tata ruang dan fasilitas dengan mengandalkan visualisasi foto, panorama, narasi suara, dan dana interaktif. Pengguna juga dapat memperoleh informasi yang jelas mengenai struktur ruangan. Selain struktur ruangan, juga terdapat jalur akses serta fasilitas pendukung seperti ruang kelas, auditorium, taman, lounge, dan toilet. Dan membantu mahasiswa baru dan pengunjung eksternal memahami lingkungan kampus. Jadi proyek ini juga diharapkan dapat menjadi sarana bantu orientasi bagi mahasiswa baru atau calon mahasiswa yang belum familiar dengan lingkungan fisik kampus, sehingga mempermudah adaptasi mereka saat masuk di masa perkuliahan. Kemudian mengembangkan keterampilan dalam grafika dan pemrograman interaktif. Dari sisi teknis, proyek ini juga menjadi media pembelajaran untuk menerapkan konsep grafika visual, pemrograman interaksi, pembuatan UI UX, serta integrasi audio visual dalam Unity. Hal ini mendukung kompetensi mahasiswa dalam bidang visual, computing, game development, dan multimedia system design. Dan terakhir menjadi media promosi kampus berbasis teknologi. Jadi dalam jangka panjang, harapannya virtual tour ini berpotensi menjadi salah satu bentuk promosi digital kampus yang modern dan informatif. Dan juga dapat mendukung citra IPB University sebagai institusi pendidikan tinggi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Dan untuk uh, penyampaian metode pada proyek kali ini mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Raffi. Jadi eh, pada metode dan tahapan pengembangan ini, metode yang kami gunakan yaitu multimedia development life cycle. Kemudian untuk tahapan-tahapannya mungkin ada beberapa. Yang pertama ada eh, konsep, yaitu menentukan tujuan dan target target penggunanya dan konten utama dari virtual tour itu sendiri. Kemudian ada konsep, yaitu eh, maaf, kemudian ada desain, yaitu merancang storyboard dan navigasi.
Kemudian ada pengumpulan bahan, yaitu ada foto 360 derajat, narasi, dan suara. Kemudian ada pembuatan, yaitu menggunakan Unity untuk membangun lingkungan virtual objek foto yang ditempatkan dengan titik interaksi, ditambah UI dan audio. Kemudian ada pengujian, yaitu eh, itu menjalankan program virtual tour dengan melakukan evaluasi dari sisi fungsi, UX, serta performa di berbagai perangkat. Kemudian yang terakhir ada distribusi dan evaluasi, yaitu menyusun dokumentasi dan mendapatkan masukan dari pengguna awal atau user testing. Kemudian evaluasi hasil dilakukan untuk penyempurnaan lebih dalam lagi. Oke, selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh Altaf. Altaf dipersilakan. Oke, untuk berikutnya mungkin kita bisa langsung aja di Unity-nya ya. Jadi di sini eh, pertama-tama kita cek dulu di aset-asetnya kali ya yang udah kita siapkan gitu. Yang pertama mungkin kita dari eh, teksturnya dulu. Jadi di sini setiap foto 3D yang udah di capture pakai kamera 360 gitu ya, diubah eh, texture shape-nya menjadi cube. Nah, lalu setiap ini kan ada empat ya, karena kita ada empat lokasi, ada di depan CCR, di lobi utama, tengah, dan juga yang lobi belakang. Eh, itu bakal kita masukkan ke materials. Jadi di sini ada empat materials juga, yang tipe shader itu adalah Skybox Cube Map. Nah, jadi dari Skybox Cube Map ini, jadi kita ada empat ya. Bisa cek langsung dari sini ya. Nah, nanti kurang lebih kayak yang di bawah ini nih, pojok kiri bawah, bentukannya kayak gini. Ini kalau berdasarkan hasil di material saja ya. Lalu juga kita di sini ada audio yang jadi setiap skybox eh, kami ada narasinya gitu. Di sini kami menggunakan narasi bahasa Inggris. Alasannya sederhana karena selain juga kayak agar publik lebih tahu eh, mengenai gedung CCR, tapi juga kayak mungkin orang di luar sana yang pengen tahu tentang apa itu CCR, bukan selain kayak orang di luar Indonesia gitu ya. Dan juga eh, biar ada juga yang guide yang setidaknya dalam bahasa Inggris gitu. Itu alasannya mengapa kami pilih menggunakan bahasa Inggris gitu. Jadi ini setiap audio track ini bakal ngejelasin untuk setiap skybox-nya gitu. Lalu ada scriptnya. Di sini ada mouse look, ada sequential tour manager dan juga title screen manager gitu. Jadi untuk yang mouse look ini di ini semuanya tiga script ini kami gunakan ini ya apa namanya C sharp seperti kan kalau di Unity emang disebutnya C sharp. Jadi di sini untuk yang mouse look ini script untuk saat nanti ketika kan kalau kita lihat nih di sini bisa kita lihat instructionnya hold left mouse to and drag around. Jadi kita bisa menggunakan mouse untuk dan sambil ngedrag gitu ya dan hold left click itu untuk ngelihat kanan kiri dan juga kita bisa gunakan scroll wheel di sini juga di script ini untuk ngehandle zoom input dan zoom inputnya itu menggunakan scroll wheel kita. Nah, eh, dari scroll wheel itu ntar kita bisa zoom in, zoom out. Terus untuk yang sequential tour manager di sini, nah di sini kan ada kalau kita cek di ini ya, mungkin di tour manager ya, di game object tour manager di sini kita udah masukin scriptnya. Kan ada elemen 0, 1, 2, dan 3. Nah ini tuh kita masukin skybox ya di sini dan script ini juga menyediakan audio clip gitu, yang tadi kita udah bahas juga. Nah, nanti ada UI interface-nya juga di sini ada yang previous sama next dan juga audio button gitu. Nah, nanti yang mungkin kita bisa add kali ya audio buttonnya di sini canvas. Kita bisa sambil melakukan perubahan sedikit. Iya, nah langsung di drag and drop aja kayak gitu. Oke, jika sudah ada, kita balik lagi ke yang tour manager. eh untuk title screen ini jadi kayak seolah-olah kan kita kayak buat game gitu ya. Jadi ntar ada title screen-nya. Di sini sebenarnya sederhana aja untuk title screen ya, karena cuman nginfoin aja dia itu apa gitu. Ntar ada tulisan judulnya.
Kalau ini tuh ada virtual tour CCR. Mungkin kalau kayak gitu kita langsung tunjukin aja kali ya bagaimana ini bekerja. Jadi kita tinggal klik play. Ditunggu dulu kita completing domainnya. Welcome to the virtual tour of CCR, Common Classroom Building, Bogor Agricultural University. This building is a strategic center of academic activities where students from various faculties attend lectures every day. You are currently in the front yard of the CCR building. On the opposite side stands the teaching lab building that supports practicum activities. On the right side, you can see the Tenodo Forestry Information Center, a forestry information center integrated into the campus environment. Itu untuk deskripsi ya untuk bagian outside ya. Nanti user untuk navigationnya di sini kan ada buttonnya bisa next itu ada di sini juga di canvas. Eh, ada next, previous sama audio button. Kita mungkin langsung klik aja untuk masuk ke dalam CCR-nya ya. Entering the lobby area, you will be greeted with a modern and open atmosphere. On the right side, there is the student lounge, a cozy lounge and discussion area for students before or after lectures. The first floor of the CCR building consists of 10 classrooms used for regular lectures. In addition to classrooms, this floor also houses the office of SSMI, the School of Data Science, Mathematics, and Informatics. Each room is equipped with multimedia facilities and air conditioning system. There are 4 toilets scattered in various corners of this floor to support the comfort of building users. In the center of the building, there is an open garden that serves as a green space, as well as a natural air circulation path. If you continue walking towards the back, you will see the back door of the CCR building that connects to other areas of the campus. In the second floor, there are 16 classrooms with varying capacities. This floor also has an auditorium that is used for seminars, public lectures, and other academic events. Like the previous floor, the second floor also has 4 toilets scattered in several corners. This is a brief tour of the CCR building of IPB. Through this virtual experience, we hope you can get to know more closely the learning atmosphere on the IPB campus. Thank you for taking this virtual tour. See you at IPB University. Nah, kurang lebih begitu ya untuk bagian tournya. Nanti untuk depannya mungkin juga bisa diimprove seperti ntar ada apa namanya ada fitur yang UI-nya mungkin bisa dibuat lebih bagus lagi. Lalu juga ada beberapa hal yang mungkin belum kami pikirkan untuk masukkan di sini. Mungkin untuk berikutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya lagi. Oke, baik. Terima kasih Altaf. Eh, Selanjutnya eh, untuk kesimpulan. Oke, jadi kesimpulan dari proyek kami yaitu proyek virtual tour gedung CCR IPB merupakan inisiatif yang memanfaatkan teknologi grafika, visual, dan multimedia interaktif untuk menghadirkan pengalaman menjelajahi lingkungan kampus secara digital, dimulai dari tahap konseptual hingga implementasi awal di platform Unity. Proyek ini telah menunjukkan kemajuan signifikan melalui penyusunan alur navigasi, penggunaan foto panorama, serta desain user interface yang intuitif. Proyek ini mampu menyajikan representasi ruang gedung CCR secara informatif. Selain itu, integrasi elemen pendukung seperti narasi suara dan lain-lainnya eh, menambah nilai imersif dalam pengalaman pengguna. Jadi secara keseluruhan, virtual tour ini memiliki potensi besar sebagai media pembelajaran dan pengenalan lingkungan kampus, khususnya bagi mahasiswa baru, calon mahasiswa, dan masyarakat umum. Dan selain itu berfungsi sebagai alat bantu orientasi. Proyek ini juga menjadi wadah praktis bagi mahasiswa pengembangan untuk menerapkan pengetahuan teknis di bidang grafika dan pengembangan aplikasi interaktif. Kemudian untuk saran untuk proyek ini adalah agar proyek ini dapat berkembang menjadi produk yang lebih matang dan siap digunakan secara luas. Kami memerlukan peningkatan kualitas visual eh, untuk fotonya. Seperti tadi terlihat saat kita melihat ke arah
eh, ke tempat seperti Tanoto atau eh, teaching lab dan tempat SSMI itu eh, kurang terlihat kurang jelas. Sehingga kami mungkin untuk sarannya kami butuh mengambil foto yang lebih jernih lagi. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.